Salam sejahtera saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita bertemu dan kita masih terus menyelusuri iman dan pendidikan. Kali ini kita akan membicarakan pendidikan dan perubahan. Roma pasal 12 ayat 2 akan menjadi pemikiran kita. Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, menarik kalau kita memikirkan bagaimana sebetulnya korelasi iman Kristen dan pendidikan, atau pendidikan Kristen dan pertumbuhan iman itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Paulus berbicara kepada orang di Roma, supaya orang-orang di Roma jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi dikatakan mereka harus berbeda dengan dunia dengan cara mereka berubah oleh pembaharuan budi, sehingga dikatakan mereka dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, yang otomatis akan membuat setiap orang percaya berbeda dengan orang dunia. Pola hidup, cara berpikir, tindakan, tentu semua akan menjadi berbeda, karena orang percaya semakin hari semakin menyerupai apa yang Tuhan kehendaki, karena semakin hari semakin mengerti apa yang baik atau apa yang berkenan kepada Tuhan menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran diri. Nah, karena itu saudara yang kekasih, sebuah perubahan ternyata bisa terjadi harus didasari kepada sebuah pemahaman iman yang sehat. Ini perubahan yang absolutely. Kalau tidak, kita hanya akan mampu menciptakan perubahan-perubahan lewat pendidikan, yaitu pertama, bisa saja orang berubah dari bodoh jadi pintar. Pendidikan dengan sendirinya akan memberikan kontribusi perubahan dari orang bodoh menjadi orang yang pintar. Dimanapun, kapanpun, itu pendidikan yang benar. Dari bodoh menjadi pintar. Maka bodoh dan menjadi pintar memang juga sudah memberikan kontribusi dalam membangun harapan-harapan akan masa depan. Sehingga orang yang bodoh jadi pintar, tentu hidupnya lebih baik, bisa kerja lebih baik, dapat income, ya tentu juga lebih baik. Karena itu saudara yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan seperti itu, mereka mengalami pencerahan-pencerahan untuk menuju masa depan yang lebih baik tadi, karena adanya pengetahuan-pengetahuan yang bisa menjadi bekal di dalam bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Tentu saja kepintaran akan membuat seseorang mampu mengenali alam, bergaul dengan alam, pada akhirnya menguasai alam, dan tentu saja mengelola alam untuk mendatangkan sebuah hasil bagi dia. Alam itu bisa menjadi, maksudnya alam ya alam benar, alam ya bisa lingkungan, alam bisa situasi dan lain-lain. Jadi, pendidikan dengan demikian bukankah sudah menciptakan perubahan? Iya kan? Yang kedua saudara, pendidikan juga bisa menciptakan perubahan dalam pengertian perubahan mentalitas. Karena dididik seorang anak yang penakut mungkin menjadi pemberani, karena kemudian dia menyadari satu nilai-nilai yang baru. Karena ternyata nilai lama itu salah. Katakanlah nilai lama itu hati-hati, kalau gini-gini, kalau gini-gini bahaya, begini-begini. Sehingga dia dipenuhi dengan liputan-liputan pikiran yang salah, yang membentuk sebuah ketakutan untuk bertindak, takut mencoba. Tetapi pendidikan yang benar akan menolong dia justru dilatih untuk mencoba semuanya, dan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Sehingga dia mencoba, membuat dia menjadi berani. Oh, ternyata kalau salah nggak apa-apa kok, bisa diperbaiki. Dia makin berani. Jadi orang-orang yang mempunyai sikap yang salah bisa menjadi penakut, dan sikapnya dibenarkan menjadi pemberani. Nah, ini bukankah pendidikan juga memberikan kontribusi perubahan, saudaraku yang kekasih? Jadi kontribusi pendidikan itu besar secara umum. Pendidikan bisa merubah, kan begitu ya, orang bodoh jadi pintar. Pendidikan bisa merubah orang penakut jadi pemberani. Pendidikan memang harus seperti itu. Dan jadi pemberani kan bukan berani berkelahi, berani berpikir, ya, berani mencoba, berani gagal. Toh semua bagian dari sebuah proses pembelajaran tadi. Nah, karena itu orang diberi pencerahan sehingga wawasan pikir semakin luas, menghasilkan hal yang semakin banyak. Nah, ini tentu saja akan menjadi sangat menyenangkan. Ya. Sehingga dengan demikian orang-orang mengalami semacam satu proses pertumbuhan yang konkret, yang bisa dilihat, bisa diukur. Yang ketiga tentu saja adalah perubahan-perubahan moralitas. Bagaimana anak-anak dilatih dengan budi pekerti yang baik misalnya.
bahwa tidak baik kalau tidak menolong teman, tidak baik mengambil milik teman, tidak baik mengganggu teman. Sehingga dengan demikian pendidikan pun akan menolong anak-anak memiliki nilai moralitas yang tepat atau moralitas yang benar, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai sebuah ketentuan kebenaran. Nah, di sini kita melihat ada banyak sekali aspek yang bisa dikerjakan oleh pendidikan, saudara. Sehingga dengan demikian anak-anak berbudi pekerti, termasuk tentunya dia takut korupsi, kan begitu ya. Bagaimanapun juga budi pekerti menjadi sesuatu yang membekali nilai-nilai hakiki dari kependidikan itu sendiri. Ya, kalau namanya anak pinter tapi nakal, anak pinter tawuran, ini kan gagal pendidikan. Yang berhasil kan cuma pengajaran. Pendidikan kan menyangkut seluruh aspek kehidupan anak didik. Pendidikan menyangkut seluruh aspek kognitifnya, afektifnya, sama moralitasnya, kan begitu. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, kalau pendidikan menciptakan perubahan 3 titik tadi, bodoh jadi pinter itu menyangkut kognitif, kan begitu ya. Takut jadi berani itu menyangkut afektifnya. Jahat, anak nakal menjadi baik misalnya gitu, itu kan menyangkut nilai-nilai moralitasnya. Maka saya percaya sekali di dalam hal-hal seperti itu, pendidikan akan bisa menciptakan satu ruang yang sangat besar, satu ruang yang sangat luas, di mana anak bisa mengeksplorasi dirinya, kemampuannya, dan anak bisa menuju kepada titik optimal, menggali atau menemukan potensi yang ada pada dirinya. Maka saya kira ini akan menjadi sangat luar biasa sekali, saudara. Nah, oleh karena itu, biarlah di dalam hidup kita berpikir untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita berpikir untuk terus mengelaborasi pendidikan itu untuk menemukan kesejatian. Namun, di dalam perspektif kekristenan tentu pendidikan yang menciptakan perubahan tidak berhenti di situ. Tetapi pendidikan yang menciptakan perubahan itu mesti juga memasuki wilayah spiritualitasnya. Sehingga dalam wilayah spiritual itu adalah bagaimana kemudian murid bukan saja tahu baik dan tidak baik, tetapi dosa dan tidak dosa. Benar dan tidak benar bukan saja dalam pengertian-pengertian umum, tetapi lebih kepada hal yang mendalam, kepada hal yang sensitif menyangkut tindakan di dalam relasi pribadinya dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, karena ternyata perubahan-perubahan radikal yang original, perubahan-perubahan radikal yang baik itu, perubahan-perubahan radikal yang bagus itu harus dimulai dari satu perubahan relasi antara diri dan Tuhan di dalam nilai spiritual yang benar. Sehingga nilai-nilai spiritual itu muncul ke permukaan, memberikan kontribusi yang menciptakan perubahan. Sehingga terjadilah proses yang disebut pembaharuan yang terus-menerus oleh Roh Kudus. Nah, karena itulah saudara kekasih, iman Kristen sebetulnya memiliki peran strategis, ya, yang sangat signifikan, yang sangat penting di dalam menciptakan perubahan lewat pendidikan. Sehingga pendidikan tak lagi ditampilkan sekedar untuk mencapai IQ ataupun sekedar EQ, tetapi betul-betul mampu menggarap dia secara utuh. Saya tidak memakai istilah SQ, spiritual questions, karena bagi saya itu menjadi terlalu sempit. Karena dimensi spiritual tidak mungkin dikurung pada satu sistem atau satu nilai apapun. Ya, spiritual itu terlalu luar biasa. Nah, jadi saya lebih suka untuk bicara spiritual tidak dalam konteks questions tadi. Kalau intelektual, kalau emosional itu mudah diukur. Ya, tetapi spiritual di dalam korelasi orang ini berhubungan dengan Tuhan itu sangat personal. Ya, nobody touch them. Begitulah. Nggak ada satupun nanti kemudian bisa mengutak-atik itu. Nah, mari kita biarkan itu menjadi wilayah padang luas kan kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan tadi bagaimana pendidikan-pendidikan dengan perspektif iman Kristen menciptakan perubahan-perubahan yang utuh, yang seutuhnya. Sehingga perubahan di dalam korelasi hubungan satu orang dengan Tuhan. Dan di dalam perspektif takut akan Tuhan itulah dia bergairah untuk menggarap kehidupan lewat pendidikan. Sehingga lewat pendidikan ia terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Karena perkembangan, penambahan wawasan, pengertian ini dan itu yang diterimanya. Ya, lewat pendidikan moral ataupun pendidikan mental ataupun pendidikan intelektual, semua itu diberi kepada satu arah
bukan untuk memuaskan diri atau membuat diri menjadi sangat unggul, sangat hebat. Tetapi justru membuat diri itu menemukan diri betapa semakin banyak yang kita ketahui, semakin terasa kita kecil di hadapan Tuhan. Karena semakin kita menemukan kebesaran-kebesaran alam semesta. Karena orang pintar belajar ini, dia tahu ini, dia tahu itu, dia tahu semua. Dan dia kagum sekali betapa alam semesta besar. Betapa jumlah bintang itu tak terhitung. Saking banyaknya. Ya. Sehingga dari situ dia menemukan satu kesadaran, wow, betapa kecilnya diri saya. Tapi tentu saja itu bisa ditemukan kalau ada nilai spiritual di dalam pendidikan. Kalau tidak, dia hanya akan kagum dan berkata, wow, aku hebat karena bisa menemukan dunia yang hebat itu. Minus spiritual, tanpa spiritual, pendidikan menciptakan perubahan intelektual, yes. Perubahan mental, yes. Perubahan moral, yes. Tetapi awas, ada perubahan spiritual? No, karena manusianya akan berorientasi pada diri. Sekalipun mungkin dia mengatakan, oh ini kebesaran Tuhan dan lain-lain. Tetapi ketika dia menjadikan dunia itu sebagai objek penelitiannya dan dia subjek, maka tidak lagi ada subjek lain di sampingnya dan akan terpinggirkan. Tetapi relasi yang personal dengan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, akan membuat orang percaya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan hidup di sana dengan utuh. Hidup di sana menggarap sebuah kesadaran bagaimana seluruhnya ini saya pakai, saya pahami, tetapi membawa dia semakin bersyukur kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena dia pun akan mampu menjelajah betapa Alkitab berbicara hal-hal yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi penting dalam pergumulan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi gugatan atau tuntutan Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan atau kehendak Tuhan. Ini penting dalam kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itu, setiap orang percaya sudah pada harusnya dan sudah pada tempatnya mengutamakan spiritual sebagai tempat pertumbuhan untuk terus bertumbuh dalam kesejatian keimanan. Nah, kalau kita melihat betapa pentingnya pendidikan-pendidikan seperti ini, maka pertama tentunya berkaitan dengan guru-guru Kristen itu sendiri. Bagaimana dia harus menyadari sebuah pergumulan pertarungan yang real, bukan membuat anak bodoh menjadi pintar, bukan sekedar itu. Atau anak yang nakal jadi baik, bukan sekedar itu. Atau anak yang penakut jadi berani, bukan sekedar itu. Tetapi bahkan lebih daripada itu adalah bagaimana membuat anak ini mempunyai relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Tetapi membuat anak seperti itu tidak bisa seperti Anda mengajarkan dari segi kognitifnya. Karena Anda tidak bisa membuat seseorang bertobat, bukan? Anda bisa buat orang bodoh jadi pintar, tapi Anda tidak bisa buat orang berdosa menjadi bertobat. Karena semua ada kedaulatan Allah. Sehingga seni dalam mendidik pada guru disadari betul. Ada bagian intelektual yang bisa kita transfer kepada anak, tapi ada bagian spiritual yang kita bisa katakan, tetapi kuasa datang bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Ini juga penting disadari oleh orang-orang tua untuk menutupi kemungkinan kekurangan pendidikan spiritual. Saya bukan bicara pendidikan agama secara kurikulum ya, tidak. Tapi betul-betul sebuah pemahaman keimanan yang benar, yang sehat. Artinya, kalaupun dia bicara agama sebagai pendidikan di dalam mata pelajaran di sekolah, tetapi semangat gairah memberitakan kebenaran untuk anak menemukan kesejatian, itu mewarnainya. Sehingga tidak sekedar kurikulum, akhirnya agama tidak lebih tidak kurang membuat yang tidak tahu jadi tahu. Itu saja, artinya faktor kognitif saja. Kan itu gagal lagi, saudara. Nah, karena itulah orang tua harus mampu berjibaku memberikan kontribusi-kontribusi di dalam memahami dan mengisi situasi yang ada. Atau ia tidak akan menemukan atau tidak mendapatkan anaknya menjadi seperti apa yang diharapkannya. Nah, kalau sudah begitu jangan mempersalahkan yang di sekitarnya. Tapi betul-betul mampu belajar secara utuh. Menjadi orang tua yang mampu memberikan warisan-warisan luar biasa dalam keimanan kepada anak-anak. Di sisi lain, saudara yang kekasih, tentu saja gereja pun harus melihat perannya. Maka disinilah gereja memberikan pendidikan-pendidikan iman yang baik kepada seluruh umat, baik orang tua maupun anak-anak, terutama anak-anak yang masih studi ini.
Sehingga gereja tidak lagi bisa menjadi gereja yang hanya asal berteriak khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Sekolah minggu tak lebih daripada pendongeng-pendongeng yang menceritakan cerita-cerita tanpa dia sendiri mengalami pergumulannya. Sehingga yang ada sebetulnya hanyalah aktivitas keagamaan. Dan yang tercipta hanyalah perubahan pikiran. Padahal harus lebih daripada itu. Harus terus bertumbuh berkembang. Menjadi sebuah kekuatan yang utuh di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari kita lakukan itu di dalam pergumulan kita. Bukankah dengan demikian pendidikan-pendidikan akan mendapatkan pencerahan karena kehadiran iman Kristen yang mewarnai seluruh gairah, membuat anak tak lagi berorientasi pada diri, sekedar berpuas diri karena dia yang bodoh sudah jadi pinter, yang penakut jadi berani, ya, yang baik, yang tidak baik jadi baik. Tetapi betul-betul ada satu kesukacitaan karena dia sekarang mengenal Tuhan dari tidak mengenal Tuhan. Sehingga itu justru menjadi pondasi di mana seluruh kerangka harap tadi dibangun. Nah, kalau begitu kan besar sekali sebetulnya yang kita pikirkan. Dan gereja mempunyai proyek yang besar dalam pendidikan keimanan itu, bukan? Sehingga tiap gereja bertanggung jawab untuk mengajar umat secara sistematik. Tak lagi hanya sekedar khotbah bombastis yang buat telinga enak, senang didengar, tetapi ternyata tak berbobot. Seorang rekan yang saya ajak ngobrol-ngobrol, dia orang yang sangat rasional memang. Dia jarang ke gereja, bahkan bisa dibilang hampir jadi tidak mau ke gereja. Alasannya sangat unik, saudara. Dia hanya mengatakan begini, Pak, bagaimana saya mau ke gereja? Ya, apa yang dibicarakan pendeta itu muter 1 jam. Padahal inti yang mau dibicarakannya cuma 2-3 menit punya urusan. Inti cerita kan cuma begini kan, tapi bumbunya lebih banyak. Kalau saya pikir-pikir apa yang dikatakannya memang betul. Nah, itu membuat dia jenuh karena dia sangat menghargai waktu. Dan hanya dia tidak mau. Ya. Nah, saya memang pernah menantang dia dan berkata, mari yuk ke tempat saya yang khotbah saya. Nah, saya juga mau dinilai kok. Ya, dia hanya senyum karena memang dia pernah dengar saya berbicara. Ya. Nah, saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini, waktu saya pulang saya mikir, betapa sebetulnya banyak umat yang kritis yang sudah melihat situasi yang ada, tapi kurang banyak yang berani bicara. Ya. Nah, oleh karena itu seringkali gereja menjadi lalai dalam pendidikan keimanan, sehingga akhirnya pendidikan yang harusnya bernuansa dan berjiwakan kekristenan, yang menciptakan perubahan dan bisa memberi kontribusi yang utuh dalam hidup kebangsaan tidak tampak nyata. Padahal kalau saja setiap pendidikan didasari pada kekristenan yang solid, yang baik, bukan kalau kita berkata kasihilah sesamamu manusia, siapa saja, apa agamanya, apa bangsanya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Alangkah indahnya kalau saja semua orang seperti Kristen mengasihi sesamanya, apapun suku dan bangsa dan agamanya. Wow, betapa tenangnya dunia ini, betapa indahnya dunia ini. Karena itu biarlah saudara yang kekasih, pendidikan yang berbasiskan kepada iman Kristen tak terabaikan, sehingga sekolah-sekolah Kristen tidak menjadikan pendidikan keimanan hanya bagian dari ekstrakurikuler. Sekolah-sekolah Kristen tak lagi terjebak kepada hanya teori-teori tanpa mampu mengejawantakan praktek di mana guru menjadi modelnya. Ini perlu. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti inilah kita sadari ketika kita membicarakan pendidikan dan perubahan dalam konteks kehidupan keberagamaan kita. Sehingga panggilan kita sebagai orang percaya semakin kuat, semakin tangguh. Hidup kita memuliakan nama Dia. Tidakkah Anda ingin melakukan hal itu? Saya sangat ingin. Karena itu marilah kita bersama-sama, entah sebagai guru, entah sebagai orang tua, entah sebagai aktivis di dalam gereja, atau rekan-rekan hamba Tuhan, kita memikirkan bagaimana gereja memainkan peran yang jauh lebih strategis dari yang ada sekarang. Sehingga gereja tak sekedar tempat di mana orang bisa bermain band, mendengarkan nyanyian, atau duduk diam mendengarkan khotbah lalu amin-amin pulang, lalu merasa sudah melakukan semuanya. Tapi pendidikan akan memberikan warna, memberikan prinsip-prinsip yang penting. Pendidikan di dalam keimanan akan membuat kita tangguh untuk menganalisa dan membuat keputusan-keputusan yang penting. Saya kira ini harus jadi perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Nah, oleh karena itu, kembali tentu kepada kita semua, saudaraku yang kekasih.
sekolah-sekolah Kristen, guru-guru Kristen, dan tentu saja tiap orang Kristen. Nah, biarlah kita, saudara saya, gereja, guru dan sekolah bahu-membahu, sehingga pendidikan yang menciptakan perubahan adalah perubahan yang utuh. Sekali lagi, dengan itu kita akan bisa memberikan kontribusi yang utuh pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara ini masih banyak yang buta huruf, yang perlu digapai untuk ditumbuh kembangkan pemahamannya. Di dunia ini masih banyak orang yang kurang. Tetapi ingat, saya selalu mengatakan ternyata pendidikan bukan soal orang itu bodoh atau pintar, tetapi lebih banyak pada soal opportunity, cukup atau tidak. Anak kami di desa di Kalimantan, kita didik, kita latih baik-baik. Tahun ini jadi sarjana. Kurang lebih 4 tahun saja dia kuliah. Bisa menyelesaikan semuanya. Kita pun jujur saja tak pernah menduga. Tapi itulah hasil nyata. Jangan pernah menghina atau meremehkan anak desa. Karena mereka punya potensi luar biasa, hanya saja kesempatan kurang. Nah, kita yang punya kesempatan cukup di perkotaan, mengapa anak-anak kita menjadi kurang? Karena kita seringkali tidak menghargai kesempatan yang ada. Kita menghambur-hambur opportunity untuk belajar ini dan belajar itu, berbuat ini, berbuat itu. Sehingga mal menjadi musuh yang cukup menakutkan juga. Gaya hidup yang salah menjerumuskan. Karena itu biarlah pendidikan dengan semangat iman Kristen diberikan sebagai sumbangsi yang utuh dalam memberikan kontribusi kemajuan bagi bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian pendidikan menciptakan perubahan yang seutuhnya. Dan kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Baik, saudara kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hidup kami, untuk kemurahan yang Tuhan berikan. Terus Tuhan tolong pimpin kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Dahului kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, berkata, melakukan segala perkara. Latih kami terdidik oleh iman percaya yang sungguh. Dan hidup kami jadi saksi yang utuh di bumi ini. Demi Yesus Kristus Tuhan yang kami layani. Kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.